Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang teori konsolidasi, akuntansi Fusion dan joint venture. Perkenalkan, saya sendiri Dina Oktarina, NIM 2017-017-011. Yang pertama itu, teori perusahaan induk. Mengasumsikan bahwa laporan keuangan konsolidasi adalah perluasan dari laporan perusahaan induk dan harus dibuat dari sudut pandang pemegang saham perusahaan induk. Menurut teori perusahaan induk, laporan keuangan konsolidasi dibuat untuk kepentingan pemegang saham perusahaan induk dan pemegang saham minoritas tidak dapat menerima manfaat yang signifikan dari laporan tersebut. Laba bersih konsolidasi menurut teori perusahaan induk merupakan ukuran laba bagi pemegang saham perusahaan induk. Yang selanjutnya itu teori entitas. Merupakan pandangan lain dari konsolidasi. Teori ini dikemukakan oleh Prof. Maurice Moniz dan dipublikasikan oleh American Accounting Association dan pada tahun 1944 dengan judul The Entity Theory of Consolidated Statement. Pokok bahasan utama dari teori entitas ini adalah bahwa laporan konsolidasi merefleksikan sudut pandang entitas usaha secara keseluruhan di mana semua sumber daya dikendalikan, entitas dinilai secara konsisten. Menurut teori entitas laba, hak minoritas merupakan distribusi atas total laba dari entitas konsolidasi. Dan kepemilikan pemegang saham minoritas merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham konsolidasi. Yang selanjutnya itu perbandingan teori konsolidasi. Untuk perbedaan mendasar antara teori perusahaan induk, teori entitas, dan teori kontemporer. Teori perusahaan induk mengambil sudut pandang pemegang saham perusahaan induk, sementara teori entitas berfokus pada entitas konsolidasi total. Sementara itu, teori kontemporer memandang pemegang saham dan kreditor perusahaan induk sebagai pengguna utama laporan keuangan konsolidasi, namun mengasumsikan tujuan pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi dari entitas bisnis tunggal. Jadi sudut pandang teori kontemporer yang seperti yang tercantum dalam ARB nomor 51 merupakan kompromi antara teori perusahaan induk dan teori entitas. Yang selanjutnya itu ada pelaporan laba. Laba bersih konsolidasi merupakan ukuran laba bagi pemegang saham perusahaan induk menurut teori perusahaan induk maupun teori kontemporer. Menurut teori entitas, total laba bersih konsolidasi kemudian dibebankan ke pemegang saham minoritas dan mayoritas serta diungkapkan secara memadai pada laporan keuangan. Laba bersih konsolidasi dalam praktik yang ada menggambarkan teori perusahaan induk. Namun praktik akuntansi yang lebih disukai menurut teori kontemporer menunjukkan pendapatan hak minoritas sebagai pengurang terpisah dalam menentukan laba bersih konsolidasi dan melaporkan ekuitas pemegang saham minoritas sebagai jumlah tunggal dalam klasifikasi ekuitas pemegang saham konsolidasi. Yang selanjutnya itu ada penilaian aktiva. Teori perusahaan induk pada awalnya mengkonsolidasi aktiva perusahaan anak pada nilai bukunya ditambah bagian perusahaan induk atas setiap kelebihan nilai wajar aktiva terhadap nilai buku. Untuk teori entitas mengkonsolidasikan aktiva dan kewajiban perusahaan anak pada nilai wajarnya dan memperhitungkan hak minoritas serta mayoritas atas aktiva bersih tersebut secara konsisten. Nah, untuk perbandingan teori konsolidasi itu bisa kalian lihat di gambar halaman 401 yaitu paragraf 11 strip 1. Yang selanjutnya itu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Nah, untuk perbedaan antara teori perusahaan induk dan teori entitas juga terjadi pada perlakuan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Menurut teori perusahaan induk, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan upstream dieliminasi sebatas keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari penjualan upstream dieliminasi sebatas persentase kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak. Yang selanjutnya itu keuntungan dan kerugian konstruktif. Keuntungan dan kerugian atas penarikan konstruktif utang menurut teori kontemporer diperlakukan dengan cara yang sama seperti menurut teori entitas. Yang selanjutnya itu konsep unit ekonomi atau pembelian goodwill. Konsep ini
Aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi perusahaan anak dinilai secara konsisten pada nilai wajarnya dalam proses konsolidasi penggabungan usaha. Yang selanjutnya itu ilustrasi konsolidasi menurut teori perusahaan anak, teori perusahaan induk, dan teori entitas. Berikut ini penggabungan usaha melalui pembelian antara Petrich Corporation dan Sandy Corporation pada tanggal 1 Januari 2006. Asumsikan bahwa Petrich Corporation mengakuisisi 90% kepemilikan dalam Sandy Corporation seharga $198.000 tunai pada tanggal 1 Januari 2006. Nah, untuk neraca komparatif kedua perusahaan itu sebelum akuisisi bisa kalian lihat di buku halaman 403. Yang selanjutnya itu harga beli sebesar $198.000 atas 90% kepemilikan itu menyiratkan nilai total aktiva bersih Sandy Corporation sebesar $220.000. Itu didapat dari $198.000 dibagi 90%. Menurut teori entitas, kita akan menilai kembali semua aktiva dan kewajiban perusahaan anak dan mencantumkan nilai tersebut dalam laporan konsolidasi atas dasar total penilaian yang tersirat sebesar $220.000. Yang selanjutnya itu teori entitas. Pada contoh Petrich, Sandy, teori entitas membebankan kelebihan nilai yang tersirat sebesar $100.000 atas nilai buku aktiva bersih Sandy sebesar $120.000 ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill sebagai berikut. Piutang usaha bersih nilai wajar $35, nilai buku $30. Jadi kelebihan nilai wajarnya itu $5. Selanjutnya persediaan 50, nilai bukunya 40, jadi kelebihan nilai wajarnya 10. Yang selanjutnya aktiva tetap bersih, nilai wajarnya 80, nilai aktivanya 60, jadi kelebihan nilai wajarnya itu 20. Yang selanjutnya itu jadi total harga beli atas nilai buku yang diperoleh menjadi $100. Yang selanjutnya teori perusahaan induk. Menurut teori perusahaan induk dan teori kontemporer, jumlah yang dibebankan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill adalah 90% dari jumlah di atas. Piutang usaha bersih $5.000 dikali 90% jadi $4.500. Yang selanjutnya itu persediaan 10.000 dikali 90% jadi 9.000. Yang selanjutnya aktiva tetap bersih 20.000 dikali 90% jadi 18.000. Yang selanjutnya goodwill 65.000 dikali 90% jadi 58.500. Jadi total harga beli di atas nilai buku yang diperoleh menjadi $90.000. Yang selanjutnya itu konsolidasi pada saat akuisisi. Kertas kerja komparatif pada gambar 11 strip 2 dimulai dengan neraca terpisah perusahaan, afiliasi, dan penggunaan prosedur yang ditetapkan untuk mengkonsolidasikan neraca terpisah. Walaupun kertas kerja tersebut dapat dimodifikasi menurut teori perusahaan induk untuk merefleksikan hak minoritas di antara kewajiban, modifikasi tidak diperlukan. Perbedaan klasifikasi seperti itu dapat dicerminkan dalam laporan konsolidasi tanpa mengubah prosedur kertas kerja. Teori perusahaan induk mengalokasikan 90% dari kelebihan nilai wajar atas nilai buku aktiva bersih yang dapat diidentifikasi ke aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi dan mengalokasikan kelebihan biaya investasi atas nilai wajarnya sebesar 58.500 ke goodwill. Hak minoritas sebesar $12.000 menurut teori perusahaan induk sama dengan 10% dari nilai buku aktiva bersih Sandy pada saat akuisisi sebesar $120.000. Yang selanjutnya itu untuk kertas kerja neraca konsolidasi Petrich Corporation dan perusahaan anak per 1 Januari 2006 itu bisa kalian lihat di buku halaman 405. Yang selanjutnya itu konsolidasi setelah akuisisi. Perbedaan antara teori perusahaan induk dan teori entitas dapat dijelaskan dengan mengamati kegiatan operasi Petrich Corporation dan Sandy Corporation selama tahun 2006. Asumsi berikut telah dibuat. Yang pertama itu laba bersih dan dividen Sandy untuk tahun 2006 masing-masing adalah $35.000 dan $10.000. Yang kedua, kelebihan nilai wajar terhadap nilai buku
piutang usaha dan persediaan sandi pada tanggal 1 Januari 2006 direalisasi selama tahun 2006. Yang selanjutnya itu yang ketiga, aktiva tetap sandi telah disusulkan pada tingkat 5% per tahun dan goodwill dari konsolidasi belum diamortisasi. Selanjutnya, metode ekuitas. Menurut asumsi-asumsi tersebut, Petrich mencatat pendapatan investasi dari sandi sebesar $17.100 untuk tahun 2006 yang dihitung dengan menggunakan metode ekuitas sebagai berikut. Bagian atas laba bersih sandi yaitu $35.000 dikali 90%, jadi $31.500. Yang dikurangi realisasi kelebihan yang dialokasikan ke piutang itu $5.000 dikali 90%, jadi $4.500. Dikurangi realisasi kelebihan yang dialokasikan ke persediaan yaitu $10.000 dikali 90%, jadi $9.000. Yang selanjutnya dikurangi penyusutan atas kelebihan yang dialokasikan ke aktiva tetap $20.000 dikali 90% dibagi 20 tahun yaitu jadi 900. Jadi total laba dari sandi untuk tahun 2006 itu sebesar $17.100. Selanjutnya itu prosedur konsolidasi. Laba bersih konsolidasi menurut teori perusahaan induk sama seperti laba yang dialokasikan ke pemegang saham perusahaan induk menurut teori entitas. Karena itu perbedaan antara teori perusahaan induk dan teori entitas hanya terletak pada cara mengkonsolidasikan laporan keuangan perusahaan induk dengan perusahaan anak dan pada pelaporan posisi keuangan serta hasil operasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, yang selanjutnya itu untuk kertas kerja konsolidasi Petrich Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 itu bisa kalian lihat di gambar di 11 strip 3 teori perusahaan induk. Yang selanjutnya itu untuk kertas kerja konsolidasi Petrich Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 untuk teori entitas itu bisa kalian lihat di buku di gambar halaman 408 paragraf 11 strip 4. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Nur Astria Muslimin, NIM 012. Yang berikut adalah laporan laba rugi konsolidasi menurut teori alternatif yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Itu ada penjualan 800.000. Nah, dikurangi dengan harga pokok penjualan, beban operasi, beban hak minoritas, dan total beban itu menjadi $694,19 dari harga pokok penjualan, beban operasi, dan beban hak minoritas. Nah, jadi total keseluruhannya itu total laba bersih konsolidasi itu adalah $105,85. Nah, teori entitasnya itu ada penjualan 800 juga dengan dikurangi harga pokok penjualan, beban operasi, jadi totalnya $692,25. Nah, total laba bersih konsolidasinya $107,75 didistribusikan ke pemegang saham minoritas, saham mayoritas itu dengan 1,90 dengan 105,85. Nah, teori kontemporernya itu ada 800 dikurangi dengan harga pokok penjualan, beban operasi, dan totalnya jadi 990,65. Jadi total keseluruhannya 109,35 total bersih konsolidasi. Nah, dikurangi dengan beban hak minoritas dan laba bersih konsolidasi. Jadi total keseluruhannya itu 105,85. Nah, neraca konsolidasi menurut teori alternatif itu teman-teman bisa lihat di halaman 409 di page 11.6. Itu total aktivanya itu ada $692,35. Itu teori induk. Teori perusahaan induk. Kalau teori entitas itu 107,75 dan teori kontemporer juga 692,35. Nah, kewajiban ekuitas total ekuitasnya itu ada 192,35 pada perusahaan induk dengan teori entitas juga 775 dan teori kontemporer 692,35. Nah, kalau di kewajiban dan ekuitas itu hak minoritas kalau pada teori perusahaan induk itu hanya terjadi pada kewajiban, tidak terjadi pada saham. Nah, teori entitas dan teori kontemporer itu berada di kewajiban.
Jadi kalau di jurnal itu hak minoritas seperti teman-teman lihat di gambar itu hak minoritas kewajiban itu teori perusahaan induk itu dia 14.500. Nah, kalau di hak minoritas di saham itu dia terjadi entitas itu 22,90 sama 14,50 itu teori kontemporer. Yang berikut adalah jurnal B itu kelebihan yang belum diamortisasi 100 didebat, modal saham 100 didebat, laba ditahan 1 Januari 2006 20.000 didebat, investasi sahamnya 198 dikredit, kepemilikan mayoritas 1 Januari 2006 nya 22 dikredit. Itu untuk mengeliminasi saldo investasi dan ekuitas reaksi total itu mencapai hak minoritas awal dan itu untuk jumlah kelebihan yang belum diamortisasi. Nah, untuk ayat jurnal C itu harga pokok penjualannya itu 10 di debit, beban operasi di 5.000 di debit, aktiva tetap 20.000 di debit, goodwill 65.000 di debit, kelebihan yang belum diamortisasi 100 di kredit. Nah, kalau ayat jurnal C ini dia itu menurut teori entitas, tapi sama dengan ayat jurnal C itu dia menurut perusahaan induk ditambahkan kelebihan tambah nilai wajar terhadap nilai buku. Nah, jadi untuk jurnal D ini menyusun untuk jurnal D itu untuk menyusun kelebihan alokasi aktiva tetap adalah 1.500 menurut teori entitas. Nah, sementara untuk menurut teori perusahaan induk adalah $900. Perbedaannya sebesar 1.000. Nah, itu dari tarif penyusunan 5% dikalikan dengan tambahan sebesar $2.000 yang dialokasikan ke aktiva tetap menurut teori entitas. Nah, kalau hak minoritas menurut entitas itu kan ada 1.900 dolar yang terdiri dari 10% atas laba sandi sebesar $35.000 yang dikurangi 10% amortisasi sebesar 16.000 atas perbedaan nilai buku yang sebesar $100. Nah, caranya itu teman-teman bisa lihat di halaman 411. Itu kan ada jurnal itu yang di bagian atas laba sandi dilaporkan 35.000 kali 100% itu. Nah, itu dari pendapat hak minoritas itu 1.900 itu karena dikurangi dengan beban operasi itu 500 itu didapat dari $5.000 dikali 10%, terus yang 1.000 itu didapat dari $10.000 dikali 10%. Nah, terus itu ada perbandingan laporan laba rugi konsolidasi. Itu ada menurut dua teori perusahaan induk dan perusahaan anak. Itu beban operasi untuk piutang, harga pokok penjualan untuk persediaan, beban operasi untuk penyusutan. Itu teori perusahaan itu hasilnya 14.400, teori entitasnya itu 16.000. Nah, itu format laporan menurut itu ketiga teori konsolidasi. Itu teori perusahaan induk dan entitas itu ada 3 yang bermanfaat untuk mencatat hubungannya itu jika investasi perusahaan anak dilakukan pada nilai buku dan nilai buku aktiva serta kewajiban individu sama dengan nilai wajar, jumlah yang tertera pada laporan laba rugi harus sama baik menurut teori entitas maupun teori kontemporer. Nah, jika tidak ada transaksi antar perusahaan, jumlah yang tertera pada laporan laba rugi harus sama baik menurut teori perusahaan induk maupun teori kontemporer. Jika tidak ada hak minoritas, jumlah tertera dalam laporan laba rugi harus sama menurut ketiga teori. Yang berikut itu akuntan push down dan pertimbangan basis lainnya. Nah, akuntan push down ini perbedaan biaya dan nilai bukunya dialokasikan ke aktiva dan kewajiban individu yang didefinisikan serta ke goodwill melalui ayat jurnal kertas kerja dalam individu yang dapat ke dalam proses pengkonsolidasi laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak. Jadi untuk prosedur push down pada tahun akuisisi itu teman-teman bisa lihat di halaman 413. Itu kan
pendapatan 90% kepemilikan dengan membayar tunai. Dia tuh membayar tunai $198 itu pada 1 Januari. Nah, akuntansi pushdown yang digunakan hanya 90% aktiva bersih yang didefinisikan dari Sandi. Nah, itu menurut teori perusahaan induk. Perbedaan nilai buku sebesar 90 dialokasikan itu ada jurnalnya, ini ada kas, piutang bersih, persediaan aktiva lancar. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 113. Itu ada penyesuaian pushdown dan pengakuan terpisah Sandi yang dicatat itu ada piutang usaha itu di debit 4.500, persediaan 9.000 di debit, aktiva tetap 18.000 di debit, goodwill 58.500 di debit, laba ditahan 20 di debit, modal pushdown 110 di kredit. Prosedur pushdown setelah tahun akuisisi. Nah, itu kan sejak berakhirnya tanggal 31 Desember ini disajikan itu kan menggambarkan 90% penyusutan pushdown dengan teori perusahaan induk, sementara yang 100% itu penyusutan pushdown menurut teori entitas. Pada kedua teori itu prosedur konsolidasi yang terkait dengan perbandingan kertas kerja pushdown dan Sandi itu yang disajikan itu kan telah jauh disederhanakan, seperti neraca konsolidasi, jumlah yang disajikan pada laporan keuangan konsolidasi juga sama. Nah, pada kertas kerja itu kan konsolidasi itu menurut teori entitas kan pendapatan hak milik sebesar 1.900. Nah, sama dengan 10% laba bersih Sandi sebesar 19.000 seperti yang telah dihitung tadi. Nah, jadi kalau menurut yang dihitung itu kan ini ada kertas kerja neraca konsolidasi versus komparator dan perusahaan anak itu 1 Januari 2006. Itu kan ini kan akuntansi pushdown pendapatan perusahaan induk versus entitas. Nah, itu ada teori perusahaan induk. Aktivanya pertama kas itu $22 itu kredit, terus Sandinya kan $5 itu 90%. Nah, penyesuaiannya dan entitasnya nggak ada, konsolidasinya 27.000. Nah, piutang usahanya itu predik itu dia 80% dan Sandi 90%-nya $35,4. Terus konsolidasinya jadi $114,5. Persediaannya predik itu 90, Sandi 90%-nya $45, jadi konsolidasinya 139. Terus aktiva lancar lainnya itu dipredik 20, di Sandi 90%-nya itu 10, jadi konsolidasinya 30. Aktiva tetap itu kan di aktiva lancar lainnya, aktiva tetap bersihnya itu dipredik 220, 90% Sandinya itu 75, jadi konsolidasinya 298. Nah, investasi dalam Sandi itu predik tidak memiliki, cuman dimiliki pada Sandi itu investasi dalam Sandi itu kan itu dari investasi dalam Sandi, jadi prediknya itu ada 198. Nah, di penyusunan dan entitasnya itu dia di kredit itu 198. Nah, kalau goodwill itu dimiliki pada Sandi itu $58,5, jadi konsolidasinya itu $58,5. Jadi total aktivanya itu kalau pada predik $630, pada Sandi $235, konsolidasinya jadi $667. Kalau kewajiban dan ekuitas, pertama kewajiban itu pada predik itu kan dia $80, jadi 90% itu Sandi itu $25, jadi konsolidasinya $105. Nah, modal sahamnya itu ada $400 dipredik, $1.000 di Sandi 90%-nya. Jadi penyusunan dan entitasnya itu di debit 100, jadi konsolidasinya jadi 400. Nah, laba ditahannya itu 150 dipredik, Sandi 90% jadi 0.
Jadi hasil konsolidasinya itu 150. Modal push down-nya itu predik tidak memiliki, dimiliki Sandi 90%, itu ada 110. Dan penyusahan dan ekuitasnya itu di debit 100. Nah, hak minoritas itu penyusahan dan entitasnya itu 12 di kredit, jadi hasilnya konsolidasinya 12. Nah, jadi total ekuitas keseluruhannya itu dipredik 630 dolar, di Sandi 235 dolar, jadi konsolidasinya 667 dolar. Nah, teori entitas itu juga itu kan menurut di atas yang pertama tadi kan menurut teori perusahaan induk. Jadi di sini kita akan baca menurut ketiga teori. Nah, teori yang berikut adalah teori entitas, itu pada predik akasnya 22 dolar, pada Sandi 5 dolar. Jadi konsolidasinya 27 dolar. Nah, itu teman-teman bisa lihat di halaman 415 gambar 11.7 yang akuntansi push down, pendekatan perusahaan induk versus entitas. Nah, yang berikut itu akuntansi push down teori perubahan induk, perusahaan induk nasib. Nah, itu teman-teman bisa lihat di halaman 116 itu 11.8. Itu kan kertas kerja konsolidasi predik operasional dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006. Nah, itu kan di perbedaannya dengan sebelumnya itu, ini penyelesaian dan eliminasinya ditulis sama aja sih. Nah, itu laba dolarnya itu dipredik 600 dolar, Sandi 200 dolar. Nah, penyusahan dan eliminasi di debit 17,1 dolar. Itu laba dari Sandi itu dia kan laba dari Sandi, jadi predik yang memilikinya, jadi 17,1 dolar itu di penyusahan dan eliminasi itu di debit. Itu teman-teman bisa lihat di halaman 416 itu. Nah, prosedur akuntansi push down ini hak minoritasnya kan sebesar 22.900 dolar itu 31 Desember 2006, itu sama dengan 10% ekuitas pemegang saham Sandi yang sebesar 229.000 dolar tersebut. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yos Pinky Ali Agung, NIM saya 2017-01-7021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang berikutnya, solusi dasar akuntansi lainnya. Perusahaan telah mencoba menstrukturisasi penggabungan usaha dengan cara yang dapat menghindari goodwill. Perusahaan memperoleh hak mayoritas dalam perusahaan lain, target, dan pada transaksi yang sama. Si target menerbitkan saham tambahan kepada perusahaan induk sebagai penukar kepemilikan perusahaan induk dalam perusahaan anak. Pada intinya, perusahaan induk menjual perusahaan anaknya pada target sebagai bagian dari harga untuk mengakuisisi target. Alasan yang digunakan adalah bahwa hal ini merupakan penggabungan usaha menurut pengendalian yang sama. Karena itu, penggabungan bukan merupakan pembelian dan transaksi akan diperhitungkan dengan menggunakan biaya historis. Kemudian EITF VASB membahas penggabungan ini dalam EITF ISU nomor 90/13. Itu menurut APB Opinion nomor 16, itu perusahaan induk harus memperhatikan transfer perusahaan anak ke target sebagai pembelian target. Kemudian perusahaan induk harus memperhitungkan transaksi itu sebagai penjualan perusahaan anak atau kepada pemegang saham minoritas target, dan akuisisi sebagai parsial terhadap target. Kemudian perusahaan induk harus menyesuaikan aktiva dan kewajiban target sebatas yang diperoleh perusahaan induk sama aktiva dan kewajiban perusahaan anak sebatas kepentingan dalam perusahaan anak yang dijual.
Struktur penggabungan usaha ini tidak dapat menghindari akuntansi pembelian dan goodwill yang dihasilkan. Tekanan untuk mencari cara menghindari pencatatan goodwill mulai berkurang pada tahun 1993 karena goodwill menjadi dapat dikurangi pajak. Fakta bahwa goodwill tidak lagi diamortisasi, misalnya mengurangi laba yang dilaporkan, menurut VASB Statement nomor 142 akan mengeliminasi kebutuhan menstrukturisasi penggabungan usaha untuk menghindari pencatatan goodwill. Jadi, itu kita harus memperhatikan apakah amortisasi goodwill tetap dapat dikurangi pajak di masa depan karena goodwill tidak lagi diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Untuk yang berikutnya itu joint venture. Joint venture adalah bentuk persekutuan yang dimulai oleh ekspedisi perdagangan maritim antara bangsa Yunani dan Romawi. Tujuannya adalah menggabungkan pihak manajemen dengan pemilik modal untuk menyelesaikan proyek perdagangan tertentu. Jenis umum joint venture temporer adalah formasi sindikat bankir investasi untuk membeli sekuritas dari perusahaan yang menerbitkannya dan kemudian memasarkannya kepada masyarakat umum. Joint venture memungkinkan beberapa pesertanya berbagi resiko dari hasil tindakannya yang jika dilakukan oleh seseorang peserta saja sangat berisiko. Joint venture juga memungkinkan mereka untuk menggabungkan teknologi, pemasaran, dan sumber daya manusia untuk mendongkrak laba potensial bagi semua peserta bidang lain. Yang umum bagi joint ventures adalah penjualan tanah, eksplorasi dan pengeboran minyak, serta proyek-proyek konstruksi. Berikutnya, sifat joint venture. Joint venture adalah entitas bisnis yang dimiliki, dioperasikan, dan dikendalikan secara bersama-sama oleh sekelompok kecil investor atau venturer untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu yang saling menguntungkan bagi setiap venturer. Jadi, merupakan hal yang biasa bagi setiap ventures untuk ikut aktif dalam manajemen joint ventures dan berpartisipasi dalam membuat keputusan penting yang biasanya membutuhkan persetujuan setiap venturer tanpa melihat besarnya kepemilikan. Persentase kepemilikan sangat bervariasi dan kepemilikan yang timbang dalam sebuah joint ventures merupakan hal yang umum. Kemudian untuk yang berikutnya itu struktur organisasi joint ventures. Joint ventures dapat diorganisasikan sebagai korporasi, persekutuan, atau kepemilikan tidak terbagi. Bentuk-bentuk tersebut didefinisikan dalam AICPA's Statement of Possession, akuntansi untuk investasi dalam real estate ventures atau SOP 78.9 sebagai berikut. Itu perusahaan joint ventures adalah perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok kecil ventures untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Kemudian untuk yang berikutnya itu akuntansi untuk perusahaan joint ventures. Investor yang ikut berpartisipasi dalam semua urusan manajemen perusahaan joint ventures menurut ketentuan harus melaporkan investasinya sebagai investasi ekuitas atau konsolidasi satu baris sesuai APB Opinion nomor 18. Pendekatan untuk menentukan pengaruh yang signifikan pada perusahaan joint ventures cukup berbeda dengan untuk investasi dalam saham biasa, karena setiap venturers biasanya harus memberikan persetujuan atas setiap keputusan yang penting sehingga memberikan mereka kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan tanpa mempertimbangkan berapa kepemilikannya. Yang berikutnya, akuntansi untuk joint ventures non-perusahaan. Accounting Interpretations nomor 2 dari APB Opinion nomor 18 menyatakan, Opinion nomor 18 bisa diterapkan pada investasi joint ventures jenis persekutuan dan kepentingan yang tidak terbagi. Meskipun Opinion nomor 18 berlaku hanya untuk investasi pada saham biasa, dan karenanya tidak mencakup joint ventures non-perusahaan. Interpretations nomor 2 menjelaskan bahwa banyak unsur opinion nomor 18 cocok untuk pencatatan investasi pada entitas non-perusahaan.
Misalnya, laba dan rugi persekutuan yang dihasilkan oleh investor sekutu secara umum direfleksikan pada laporan keuangan sekutu. Berikutnya, konsolidasi satu baris dan konsolidasi proporsional. Sebagai contoh alternatif pelaporan untuk joint ventures non-perusahaan, diasumsikan bahwa Price Corporation memiliki 50% kepentingan tidak terbagi pada sales company joint ventures bidang perdagangan. Laporan keuangan kooperatif berdasarkan dua asumsi, yaitu metode ekuitas dan konsolidasi proporsional, disajikan pada paragraf 11.10. Itu kolom 1 menyajikan ringkasan neraca dan pelaporan laba rugi price dengan asumsi penggunaan akuntansi metode ekuitas untuk pencatatan investasi pada sales. Perusahaan investor yang tidak dikonsolidasikan neraca dan laporan laba rugi sales disajikan pada kolom 2. Pada kolom 3, Price telah mengkonsolidasikan bagiannya 50% dari aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban sales dari kolom 2, dengan kata lain konsolidasi proporsional. Kemudian untuk yang berikutnya, yaitu akuntansi untuk entitas dengan kepemilikan variabel. Perusahaan mendirikan entitas bertujuan khusus karena berbagai alasan bisnis yang masuk akal. Sebagai contoh, perusahaan memperhitungkan secara terpisah manfaat bagi karyawan. Dalam hal ini dana pensiun atau program manfaat pasca pensiun lainnya, dan tidak memasukkan akuntansi untuk program semacam itu sebagai bagian dari laporan keuangan konsolidasi. Kemudian untuk yang berikutnya itu mengidentifikasi entitas dengan kepemilikan variabel atau VIE. Menurut FIN 46 dalam kurung R, VIE harus dikonsolidasikan. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan variabel atau variable interest? Apa yang dimaksud dengan entitas dengan kepemilikan variabel atau variable interest entry atau VIE? FIN 46 merupakan dokumen yang sangat kompleks. Tujuan kita di sini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep yang tercakup dalam FIN 46 dalam kurung R, bukan membahas semua rinciannya. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu konsolidasi entitas dengan kepemilikan variabel atau VIE. Kita sekarang akan membahas isu kedua, yaitu bagaimana konsolidasi dapat dipengaruhi kembali bahwa FIN 46 dalam kurung R adalah interpretasi dari pedoman konsolidasi yang sudah ada. Karena itu, pada intinya suatu peraturan hanya mengikuti peraturan untuk setiap konsolidasi intinya. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.